Nggih. Nggih, assalamualaikum Bu Liani. Waalaikumsalam Pak Is. Selamat siang. Ibu, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sedang repot, Bu? Tidak Pak, ini lagi Oh, santai. nggih. Tidak ada. Monggo Pak Is kalau mau ada apa, Nggih, monggo silakan. ini saya perlu untuk konsultasi, Bu, masalah ya mungkin bisa dibantu untuk cari solusinya, Bu. Monggo Pak Is. Apa yang bisa saya bantu? Jadi, saya menemukan permasalahan, Bu, di kelas itu tentang minat belajar murid, Bu, nggih, yang di kelas. Yang pertama, tujuan saya sebenarnya yang paling utama adalah supaya anak-anak ini punya greget, punya semangat di pelajaran saya, Bu. Khususnya di pelajaran yang sekarang saya sampaikan materi menulis aksara Jawa, Bu. Jadi seperti itu. Kenapa ya anak-anak ketika selalu saja saya sampaikan materi aksara Jawa itu mereka kelihatan kok tidak semangat, Bu. Nah, menurut Pak Is, kenapa anak-anak itu kok tidak semangat dalam menulis bahasa Jawa? Ada beberapa unsur, apa ada unsur lain yang membuat anak-anak itu tidak suka menulis bahasa Jawa, nulis aksara Jawa itu, Pak Is? Nggih. Eh, Awalnya saya berpikir mungkin karena yang pertama, anak-anak itu sebenarnya sudah diajarkan tentang aksara Jawa itu sejak SD, Bu. Tapi Nggih. kenyataannya sampai di kelas 7 sekarang, anak-anak itu satu pun belum ada yang menghafal, Bu. Sehingga saya pikir ini mempengaruhi eh, pengetahuan mereka tentang materi-materi selanjutnya dalam menulis aksara Jawa. Sehingga saya mau nggak mau itu harus kembali mengingatkan kembali setiap hari tentang aksara Jawa, Bu. Sehingga saya pikir kok saya kok nggak bisa maju-maju ke materi selanjutnya, Bu ya. Gimana, Bu? Ya? Nah, kalau menurut Pak Is, apakah anak-anak itu hambatannya itu dari apanya? Entah itu dari metode atau dari penyampaian Pak Is atau dari pembiasaan anak-anak itu? Masalah model dan metode mungkin memang harus ada perubahan gitu tentang pembiasaan juga karena yang namanya juga belajar tentang aksara, belajar tentang huruf, pembiasaan juga saya pikir harus dilakukan perubahan secepatnya, Bu. Karena saya lihat di kelas itu anak-anak itu tidak fokus karena mengulang satu hal terus karena saya selama ini tuh menggunakan metode ceramah langsung, Bu. Seperti itu. Sehingga saya pikir itu cara yang terbaik untuk anak-anak biar bisa hafal minimal tentang aksara Jawa. Seperti itu, Bu. Untuk Pak Is, untuk rencana ke depannya, seumpama kalau kita pakai model ceramah, anak-anak kan tidak tertarik ya Pak ya, Nggih, nggih, nggih. tidak ada greget untuk belajar menulis aksara Jawa. Nah, dari situ, dari metode yang Pak Is gunakan saat ini, apakah Pak Is memiliki rencana untuk memakai atau menggunakan metode-metode yang lain sehingga nanti anak-anak itu merasa tertarik? Eh, Setelah saya pikir-pikir, Bu, anak-anak kita ini kan lumayan bergantung dengan namanya gawai, Bu ya, apalagi yang Ya. namanya smartphone, Bu ya. Setiap anak sekarang itu pasti setidaknya punya smartphone sendiri-sendiri secara pribadi. Maka dari itu, saya pikir daripada menggunakan secara klasikal ceramah hanya seperti itu, toh kenyataannya tidak masuk di anak-anak, saya berencana untuk menggunakan gawai mereka untuk membantu pembelajaran di kelas, Bu. Bagaimana, Bu? Nah, kalau menurut saya itu sudah bagus kita menggunakan gawai sebagai
media pembelajaran. Apakah nanti dalam penggunaan itu anak-anak apa ada hambatan Pak dari kita menggunakan metode gawai itu Pak? Secara hambatan mungkin anak-anak perlu pembiasaan Bu nih untuk menggunakan smartphone atau ponsel pintar mereka dalam pembelajaran. Mungkin nanti kendalanya akan mungkin membutuhkan sedikit waktu lebih banyak daripada sebelumnya karena kita harus mengajari mereka bagaimana bisa mengakses kuis, bisa mengakses materi dari pembelajaran. Seperti itu, Bu. Nah, kalau seperti itu Pak Is, menurut saya juga bagus. Pak Is juga bersemangat untuk mau mengajari anak-anak, untuk memberikan motivasi ke anak-anak. Nah, selanjutnya apakah Pak Is nanti ada rencana lain yang ingin Pak Is kembangkan selain kita pembelajaran menggunakan gawai itu Pak Is? Selain itu nanti rencana saya juga mengkombinasi pembelajaran dengan teknologi lainnya Bu seperti penggunaan proyektor LCD dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu terbantu secara tampilan mungkin Bu karena kalau dirasa hanya ceramah saja anak-anak kesulitan kemudian nanti akan ditambah tadi seperti kuis-kuis seperti itu Bu biar anak-anak juga terbantu sehingga saya pikir nanti tidak hanya mengembangkan strategi pembelajaran tapi meningkatkan jiwa kompetitif mereka antar teman Bu sehingga anak-anak itu lebih tertantang dan tertarik dalam belajar aksara Jawa Bu seperti itu. Nah, alhamdulillah rencananya Pak Is itu sudah bagus, sudah nanti bisa membuat anak-anak menjadi bersemangat untuk belajar pembelajaran menulis aksara Jawa. Saya rasa nanti Pak Is tinggal mengembangkan bersemangat dengan anak-anak untuk belajar bersama anak-anak ya Pak Is. Nah, ini Pak Is nanti apakah Pak Is sudah siap untuk menghadapi seperti itu? Mungkin nanti kendalanya karena di sekolah kita itu anak-anak belum bebas untuk membawa ponselnya ke sekolah Bu ya. Mungkin nanti saya akan minta dukungan kepala sekolah untuk bisa membuat pembelajaran dengan berbasis teknologi Bu sehingga kita juga sekalian bisa membuat pembelajaran secara digital di sekolah Bu secara masif. Namun bisa dimulai dulu dari mapel-mapel seperti ya yang masalah yang saya temui sekarang Bu karena kalau anak-anak hanya belajar hanya bersumber dari buku paket yang ada sepertinya kurang menarik. Mungkin nanti saya bisa menemui kepala sekolah atau kesiswaan untuk minta izin agar anak-anak diperbolehkan untuk membawa ponselnya ke sekolah. Bagaimana Bu? Nah, kalau seperti itu saya sangat setuju Pak Is karena itu merupakan kita anak-anak membawa ponsel itu kan juga rawan ya Pak Is. Jadi kita perlu ada kolaborasi dengan guru BP, guru BK, guru tatib, terus kepala sekolah untuk mendukung program-programnya. Program-program dari yang Pak Is rencanakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apakah Pak Is sudah sudah punya rencana atau punya gambaran tentang kita kolaborasi dengan siapa saja selain yang ada di pihak sekolah Pak, misalnya dari luar sekolah itu Pak Is yang bisa mendukung programnya Pak Is. Tentunya karena ini
melibatkan hal yang rawan seperti ponsel nanti ya Bu ya, saya Nggih. akan bekerja sama juga, minta dukungan kepada orang tua agar mengawasi putra-putrinya belajar di rumah menggunakan HP karena bagaimanapun di rumah kan tanggung jawab orang tua Ibu. Maka Nggih. dari itu saya minta kepada orang tua di rumah untuk bisa setidaknya memberitahu cara bermain HP, menggunakan HP dengan bijak, dengan pengawasan orang tua sehingga nantinya tidak disalahgunakan baik di rumah dan di sekolah. Seperti itu, Bu. Nah, kalau seperti itu berarti kan Pak Is sudah siap dengan rencana yang akan Pak Is lakukan untuk menumbuhkan minat anak-anak dalam menulis aksara Jawa. Nggih. Apakah ada yang masih Pak Is mau curhatkan lagi atau Pak Is keluh kesahkan lagi? Monggo Pak Is. Oh, nggih, sementara itu dulu Bu Liani, matur nuwun sangat sudah mau membantu saya untuk mencari solusi atas permasalahan saya di kelas. Matur nuwun Bu. Sama-sama Pak Is. Monggo. Semoga nanti programnya bisa berjalan lancar. Nggih, amin. Matur nuwun Bu. Sami-sami Pak Is.